Mungkin bisa jadi ada hubungannya tadi dengan satu pintu tertutup, pintu yang lain harus dibuka. Karena 3 periode nggak bisa, perpanjangan masa nggak bisa, akhirnya momentumnya ada sekarang, ya sudah ini pun maju. Tapi satu hal yang belum orang lupakan, bahwa putra-putra Pak Jokowi itu dari kecil sudah disekolahkan di luar. Gitu ya. Kalau Gibran itu dari SMP, kemudian kuliah di Singapura, jadi SMP, SMA, kuliah di Singapura, lalu lanjutkan di Australia. Kaisang itu sejak SMA dan kuliah kemudian di Singapura. Artinya secara kapasitas sebenarnya kita tidak kemudian harus menyepelekan dia. Karena di dalam politik itu sikap dengan perbuatan yang sama belum tentu sama. Kenapa? Yang harus dipikirkan itu kalau Jokowi dengan Gibran dipecat, itu menaikkan ini. Oh, menaikkan mereka. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi dengan Gibran mundur, itu menaikkan posisi Ibu Mega atau dengan PDIP-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Pilpres 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Para bakal calon presiden dan calon wakil presiden pun juga sudah mendaftarkan diri. Bagaimana dengan masyarakat pemilih? Apakah saat ini sudah mendapatkan gambaran-gambaran dari pilihannya? Dan seperti apa mungkin kira-kira dinamika yang akan terjadi menuju Pilpres 2024? Kita akan obrolkan hari ini dalam Lini Masa meneropong Pilpres 2024. Ya, dan sudah hadir Mas Bustomi selaku Direktur Intrapols yang akan ngobrol dengan kita hari ini. Assalamualaikum Mas Bustomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali hadir di sini. Terakhir kita ngobrol waktu deklarasi. Waktu deklarasinya Amin. Deklarasinya Amin ya, Oktober ya. Oktober waktu itu ya. Iya. Ya, pokoknya awal. Ya, Oktober di Surabaya lah pokoknya gitu. Nah, sekarang ini semua sudah mendeklarasikan pasangan ya, termasuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dan juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran, karena memang usianya juga masih di bawah kita kayaknya. Iya, adik junior kita. Adik junior gitu. Nah, kalau melihat dari 3 komposisi ini, ada yang paling mengejutkan nggak? Kalau bagi kita enggak ya. Gitu, karena ini kita baca langsung ke belakang. Saya pernah dulu, saya kira juga pernah bilang di sini dan di beberapa media itu, 3 periode itu grand design. 3 periode grand design dan 3 periode Pak Jokowi. Jadi memang beliau ingin ketiga periode kalau tidak ada perpanjangan. Ternyata opsi itu kan oleh beberapa kekuatan politik tidak direstui, dan itu dikonfirm oleh pernyataannya salah satu politikus dari PDIP, Mas Adian Natiputulu gitu. Dan itu dulu kita bilang. Nah, tetapi kan untuk melancarkan persoalan 3 periode itu, orang kan selalu menganggap bahwa Prabowo Gibran ini kan mengejutkan. Bagi kita enggak, karena grand design itu kalau dalam politik satu pintu ketutup, jelas mereka akan berusaha untuk mencari pintu-pintu yang lain, dan pintu terpentingnya ya seperti itu. Maka kemudian banyak orang yang semula mendukung rezim yang sekarang itu mulai kemudian berbalik. Kita ini malah yang justru menarik itu adalah ketika, saya tidak mengatakan mengejutkan ya, yang menarik adalah ketika tokoh-tokoh sekelas Gunawan Muhammad, Mas Butet dan sejenisnya gitu ya, mulai kemudian bersuara gitu kan. Karena ternyata cara untuk dalam tanda kutip memperpanjang 3 periode itu dengan cara seperti itu, mengangkangi aturan ya. Memang tidak, tapi kan kita bisa kelihatan itu ya jadi cara. Dan itu saya kira kritik-kritik dari kaum intelektual dan sebagainya muncul. Mereka kemudian merasa bahwa kok bisa seberani itu. Saya bilang ya, di dalam politik itu kita belajar persoalan political behavior atau kemudian perilaku politik, dan yang itu manusia. Nah, kalau manusia kan nggak ada pakemnya, Mas. Ada hal yang kerap kali nggak mungkin Mas Nasir misalkan sebagai orang mana atau saya sebagai orang Madura itu seperti ini, nggak mungkin. Ada hal, yaitu namanya ketika itu menyentuh satu hal yang sifatnya psikologis, menyentuh sesuatu yang sifatnya dignity, apalagi dalam konteks perpolitikan di Jawa. Dignity itu penting ya. Sehingga perpanjangan itu adalah ketika kemudian ada satu narasi yang ingin dibuktikan oleh rezim itu bahwa kami bukan antek seseorang, kami bukan perpanjangan tangan satu kelompok, kami juga bukan petugas tertentu, tetapi kami adalah kekuatan politik yang sah dipilih oleh rakyat, dan kami bisa memiliki langkah-langkah yang secara strategis itu independen, dan itu dilakukan tanpa kemudian intervensi dari kelompok-kelompok yang selama ini kemudian ditautkan kepada beliau. Jadi bisa disebut apakah langkah-langkah ini menjadikan anak gitu ya sebagai
Karena tidak memungkinkan kan secara konstitusional kalau bapak maju tidak bisa. Gitu. Jadi anak yang kemudian didorong untuk maju melalui paman. Bisa dikatakan gini mas, pamannya itu kalau kita mau objektif sudah jadi hakim kan sejak 2011, agak lama itu. Tetapi kan peluang itu bisa saja terbaca ketika kemudian mentok pada beberapa titik itu kan. Karena yang harus kita lihat pernyataan atau keputusan di Mahkamah Konstitusi itu kolektif, artinya kolektif ya, dia tidak tunggal dan tidak ada ceritanya bahwa ketua mampu menekan hakim, karena 9 hakim itu kan disebut dengan 9 Solomon, 9 Sulaiman. Jadi orang yang dianggap kemudian punya kekuatan secara ilmu, kemudian secara integritas dan sejenisnya, yang kemudian mampu menentukan garis-garis keputusan yang mampu bermanfaat untuk kemaslahatan umat itu. Yang harus dilihat adalah sebenarnya keputusan yang bukan dissenting opinion, tapi saya lupa istilahnya dalam hukum itu, beberapa hakim di luar hakim ketua gitu. Nah itu kemudian kalau dibaca secara kolektif itu dianggap sebagai keputusan yang lebih tinggi karena dissenting opinionnya lumayan 3 orang, gitu loh. Baik. Jadi artinya kita kalau mau langsung menyerang kepada konteks itu karena tidak diterima ya, usia 40 itu tidak terima, sama-sama tidak diterima, usia 70 juga tidak diterima. Tetapi yang dianggap sebagai melebihi kewenangan, tapi itu secara etis, adalah penambahan bahwa nggak apa-apa nggak 40, tetapi ya itu. Dan yang lebih parahnya lagi dianggap kemudian itu bentuk intervensi karena ada kata sedang menjabat dan dipilih melalui pemilihan yang dipilih oleh rakyat. Kata-kata sedang itu ya, itu yang sebenarnya menjadi karena artinya kalau pernah masih kesulitan kemudian emas kita ini maju kan masih sedang gitu, atau kemudian mundur. Tetap, jadi dalam politik itu kan sebenarnya ya di pilihan diksinya itu yang harus memang kita fokus cermati itu ya. Jadi kalau kita ini kan kita suka euforianya gitu loh. Betul. Sehingga opini kita atau pendapat kita kerap kali itu fokus kepada euforia yang ditampilkan, bukan pada substansi yang sebenarnya kerap kali kurang kita perhatikan. Karena waktu berita pertama yang muncul itu kan adalah penolakan 2 kali di bawah kan 40 tahun. Tapi ternyata berita berikutnya sedang atau itu karena menjadi kepala daerah. Yang belum pernah mengungkapkan itu kan memang mahasiswa. Jadi anak muda gitu ya. Anak muda, walaupun kita tahu siapa anak mudanya ini gitu kan. Jadi makanya saya bilang bahwa politik itu kan istana segala kemungkinan gitu. Jadi kalau ketutup satu kayak tadi, pintu 1 ketutup, pintu 2 ketutup, kita nggak boleh kemudian termasuk ketika Mas Nasi tadi bilang ini apakah ada kemungkinan, kalau bicara kemungkinan dalam politik ya mungkin bahwa paslonnya belum yang 3 tadi itu. Kan tahapnya masih tahap pendaftaran dan cek kesehatan, masih banyak tahapan sebelum ditentukan sebagai calon resmi gitu. Jadi ada kemungkinan selain 3 ini bicara ada kemungkinan ada, walaupun mungkin ya tetap kecil ya, tapi kita kan nggak tahu dinamika pasca reses di DPR gitu karena ada informasi bahwa di dalam tubuh koalisi yang begitu tambun itu udah pecah 2 itu. Yang tambun itu berarti yang terakhir daftar. Itu informasinya sudah mulai pecah dan memungkinkan memang mendaftarkan 2 paslon. Jadi koalisi tambun itu. Ada 1 lagi paslon yang didaftarkan. Memungkinkan, tapi gimana caranya ya biar nanti dipikir sama yang berkepentingan itu sama mereka gitu ya. Kalau kita mendahului itu kan takutnya ya orang bertanya ini siapa gitu kan. Tapi saya mau menyediakan satu opsi itu gitu karena masih memungkinkan. Baik, selamat, pendaftaran masih belum ditutup Mas Bustomi ya. Pendaftaran sudah ditutup tanggal 25. Tapi kan ada polemik persoalan PKPU yang harus direvisi dan harus dikonsultasikan ke DPR dan memungkinkan memunculkan 2 hal, perpanjangan masa pendaftaran dan yang kedua adalah munculnya Perpu. Jadi di kita ini kan jangan kemudian ikut sesuatu yang letterlek dulu karena ada dinamika yang dan itu memungkinkan. Memungkinkan karena Pilkada 2020 misalkan itu kan berlangsung dengan banyak Perpu. Pilkada 2020 itu muncul dengan berbagai Perpu gitu kan. Jadi artinya apakah kemudian memungkinkan? Ya memungkinkan. Ada Perpu lagi gitu ya, karena Perpu itu kan wewenangnya eksekutif. Dia akan menjadi undang-undang kalau kemudian legislatif mengiyakan. Baik, termasuk tadi misalnya diantaranya yang koalisi gemuk ini kemungkinan mendaftarkan. Kalau celahnya akhirnya ketemu, memungkinkan kan gitu kan. Soalnya kan kalau kita lihat juga nih Mas Bustomi ya, ada beberapa nama yang selama ini mungkin digadang-gadang oleh publik atau bahkan juga merasa wah ini bakal calon presiden nih mendampingin si A, mendampingin si B. Sebutlah misalnya nama
ada dua menteri gitu ya, yang selain dianggap oh ini bakal berpasangan dengan Pak Ganjar, ini dengan Pak Prabowo, ternyata keduanya, nah bisa jadi kan dari poros itu atau kayak gimana? Kalau dilihat dari dinamika yang terjadi bukan keduanya, tapi paslonnya bisa. Kan pasangannya gitu atau duetnya itu bisa memungkinkan. Tetapi yang harus kita lihat itu kan bahwa orang yang sudah investasi cukup banyak dalam sesuatu tentu kan ibarat kata tidak ingin rugi terlalu banyak gitu kan. Dan tetapi saya melihat bahwa jika memang ini sesuai dengan yang menjadi analisis kita bahwa 3 paslon itu ya artinya pertaruhannya cukup besar untuk meloloskan 2 duet yang terakhir itu gitu kan. Karena kita berharap memang sampai detik terakhir kita berharap tidak muncul sebagai duet itu kan. Ya, sampai detik-detik terakhir kita berharap tidak muncul sebagai duet karena terus terang kalau dari apa yang ingin kita sampaikan itu belum waktunya lah memang sebenarnya belum waktunya, walaupun kita tentu mendorong bahwa anak muda bisa maju, masih ada yang kemudian menurut kita. Tapi satu hal yang belum orang lupakan bahwa putra-putra Pak Jokowi itu dari kecil sudah disekolahkan di luar gitu ya. Kalau Gibran itu dari SMP kemudian kuliah di Singapura, jadi SMP, SMA, kuliah di Singapura, lalu lanjutkan di Australia. Kaisang itu sejak SMA dan kuliah kemudian di Singapura. Artinya secara kapasitas sebenarnya kita tidak kemudian harus menyepelekan dia. Gitu. Bahwa dia ditampilkan di depan kamera seperti orang yang deso, lalu kemudian selengean, lalu ya itu citra yang ditampilkan. Itu citra, dan dalam politik citra adalah bagian dari strategi gitu. Nah, yang harus kita lakukan persoalan apakah seorang kan selalu berkata sekarang saya memimpikan bahwa ada debat misalkan dengan seorang profesor dengan Gibran nanti di debat pemilu. Nah, itu kan seolah-olah bahwa pasti dikalahkan. Ya belum tentu gitu kan. Karena tergantung bagaimana misalkan konteks, substansi dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kemampuan seseorang dilihat dari usianya itu kemudian dianggap mampu atau tidak memimpin. Tapi yang kita lihat sekarang kan sebenarnya leverage-nya ya. Kalau nasional itu tentu masih ada yang lebih berpengalaman. Kenapa kemudian harus sekarang gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya yang kemudian menjadi keresahan banyak orang itu adalah kenapa harus dipaksakan sekarang. Orang mesti mendukung orang ini secara kualitas, iya, secara usia mendukung, tetapi dalam konteks yang jauh skopnya lebih besar, orang mengatakan dan sepakat bahwa belum waktunya karena masih ada banyak SDM yang dirasa waktunya lah gitu untuk memimpin gitu. Mungkin bisa jadi ada hubungannya tadi dengan satu pintu tertutup, pintu yang lain harus dibuka karena 3 periode nggak bisa, perpanjangan masa nggak bisa, akhirnya momentumnya ada sekarang, ya sudah ini pun maju. Iya, jadi pikiran publik kan jadi liar Mas sekarang. Jadi liar karena satu, beliaunya usia juga sudah lanjut gitu kan, kemudian jadi orang sekarang publik jadi liar bahwa misal kenapa kemudian Pak Jokowi dengan Gibran tidak dipecat oleh PDIP padahal Budiman Sujatmiko dipecat, atau reaksi antara PDIP sebagai partai latar belakangnya partai itu dengan reaksi mereka terhadap Budiman Sujatmiko dengan Gibran itu tidak sama loh. Kita nggak bisa dalam politik itu kemudian dianggap kemudian apple to apple ya. Karena di dalam politik itu sikap dengan perbuatan yang sama belum tentu sama. Kenapa? Yang harus dipikirkan itu kalau Jokowi dengan Gibran dipecat, itu menaikkan ini. Oh, menaikkan mereka. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi dengan Gibran apa istilahnya mundur, itu menaikkan posisi Ibu Mega atau dengan PDIP-nya itu. Jadi ini kan persoalan strategi saja gitu kan. Jadi artinya apa? Ada pernyataan kemudian bahwa ketika sudah mendaftar ke sana otomatis keluar. Tapi kan kita bicara hukum positif. Nah, hukum positifnya masih kader gitu kan. Maka kemudian makin liar kan publik mengatakan bahwa ini adalah strategi kuda Troya. Tanpa kemudian mencoba melihat bahwa dalam politik Jawa itu senyum itu bermakna banyak. Nah, Pak Jokowi selama ini kan ketika berkomunikasi dengan komunitas yang membesarkan beliau, itu kan selalu menghadapinya dengan senyum. Nah, ini kan kalau dalam politik Jawa, senyum ini tafsirnya luar biasa. Kalau kita harus buka referensi, buka sejarah, wah ini senyum apa nih? Senyum apa nih? Mas Bustami, kita akan coba fast question ya, pertanyaan dan jawaban cepat untuk meramaikan
diskusi kita hari ini. Ada 3 pertanyaan cepat yang mohon dijawab, atau mungkin 4 ini ya. Yang pertama, Pilpres 2024 ini akan 1 atau 2 putaran? Kalau dari komposisi yang 3 ini memungkinkan 2 putaran. Mungkin 2 putaran. Oke, Karena sulit menang 1 putaran, sulit. Oke, kemudian yang kedua, kalau 2 putaran, siapa kira-kira yang bakal lolos? Anies Prabowo, Anies Ganjar, Secara atau Prabowo hitung-hitungan itu pasangan Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Oke, itu. Secara hitung-hitungan di atas kertas. Ya. Oke. Yang ketiga, Pak Jokowi dan Mas Gibran ini bakal dipecat oleh PDIP atau mundur sendiri? Tidak keduanya. Tidak kedua. Karena konsekuensi logisnya terlalu besar kalau satu mundur atau kemudian dipecat. Dan berdampak kepada pasangan keduanya. Jadi masih ini mengulur waktu artinya nih ya? Tidak mengulur, ya sudah dibiarkan biar saja begitu. Jadi tidak keduanya, tidak dipecat, tidak mundur. Sebagai partai yang punya daulat juga gitu, tidak memecat meskipun tanda kutip publik melihat ini kayak berkhianat. Sikap yang ditunjukkan PDIP dirasa sudah cukup kepada publik bahwa siapa yang dianggap dalam tanda kutip, kan diksi berkhianat kan muncul. Saya melihat ada selebaran juga Mas Gibran berwarna kuning sekarang. Tidak dimunculkan, saya tidak berani berspekulasi. Artinya, kalaupun dia berwarna kuning secara resmi, berarti harus mengundurkan diri kan? Nggak mungkin punya 2 partai. Ya, bicara resmi itu kalau kemudian beliau membuka. Karena tidak dibuka, kita juga tidak berani ngomong. Baik, oke, yang pertama dulu tadi Mas Bustami, yang ini kemungkinan tidak bisa menang 1 putaran. Kenapa tuh? Ya, karena sebaran dari distribusi koalisi yang ada itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Contoh misalkan PKB itu besar di Jatim, kemudian Jateng, Jabar, lalu kemudian disumbang di luar Jawa. Gerindra itu besar di Jabar, kemudian di Banten dengan PDIP vis-a-vis kurang lebih hanya 0,0 gitu. Bahkan di Jatim PDIP dengan PKB itu kan sebenarnya lebih besar suaranya PKB secara popular vote, tapi kemudian parliamentary hasil kursinya itu lebih selisih 1 kan itu. Jadi karena Senlik itu memungkinkan popular vote itu tidak selalu kemudian sama seperti Gerindra dengan Golkar. Popular vote Gerindra itu di DPR RI itu lebih besar di Gerindra, tetapi kursinya lebih banyak Golkar gitu. Nah, itu tergantung orang berpengalaman persoalan itu. Jadi fokus ke kursi atau fokus ke popular vote gitu. Nah, tapi di Indonesia popular vote buat apa? Karena memang kursi kan. Kursi yang dibutuhkan. DPR itu butuhnya ya jumlah kursinya gitu loh. Iya, karena tadi kalaupun 2 putaran, karena emang 1 putaran nggak memungkinkan ada suara yang paling powerful gitu ya. Kalau 2 putaran, kenapa pilihannya tadi adalah Prabowo dan melawan Ganjar? Yang kedua itu persoalan bahwa ini pertarungan sebenarnya memang antara Megawati dengan Jokowi. Maka turunannya adalah paslon mana yang didukung oleh keduanya. Oke. Nah, maka yang ketiga itu bahasanya kayak pemain penghibur lah gitu. Tetapi dalam politik itu kan kita tidak bisa kemudian saklek mengatakan apakah kemudian pasangan yang dianggap selalu nomor 3 ini benar-benar tidak seperti itu gitu. Tetapi kalau dilihat karena pemilihan itu kan bicara tentang jumlah DPT ya. Nah, dan kampanye belum selesai. Di kita membaca bahwa ada pergerakan-pergerakan yang memungkinkan bahwa 2 itu yang lolos. Gitu. Kalaupun misalnya berarti yang Anies Muhaimin anggaplah tidak lolos di sini, itu kira-kira suaranya kemana tuh Mas? Sebarannya 2 itu pecah karena kan tipikal suaranya PKS nggak mungkin ke Ganjar. Jadi yang paling memungkinkan PKS ke Prabowo karena sudah setipe dan juga udah ada periode lalu masuk ke situ. Nah, PKB kemungkinan juga tinggal bagaimana jumlah suaranya ini. Jadi Nasdem sama PKB ini yang perlu kita kaji lebih dekat lagi kira-kira nanti kemana. Tetapi paling memungkinkan memang satunya kayak Nasdem itu ke koalisi Prabowo Gibran, satunya ke Ganjar Mahfud. Oke, jadi nanti suaranya benar-benar bakal pecah. Dan yang memang paling pasti itu ya PKS-nya ke Prabowo karena dalam teori yang kita pelajari ya tidak memungkinkan secara nasional ini ketemu gitu ke Ganjar karena akan mendestruksi atau kemudian mendekreasing suara perolehan di awal kalau sampai ke sini yang memungkinkan ke sini. Jadi tidak ada suara yang benar-benar tumplek ke satu paslon. Makanya karena kita juga satu gini ya, walaupun kampanye belum selesai tapi kekuatan-kekuatan penting yang menjadi penentu itu sudah ketemu.
Ya, ya. Dan itu petanya kan bisa dilihat dari misalkan 50 DPR RI terbesar itu kemana. Nah, dari 50 peraih suara terbanyak DPR RI itu tinggal dilihat di koalisinya. Karena nanti pileg itu bersamaan dengan pilpres. Kebanyakan pileg itu pasti orang fokusnya ke pilegnya. Gitu loh. Dan pilpres itu biasanya bersinggungan positif dengan pileg DPR RI-nya. Ya, jadi peta di bawah bisa saja tidak sama peta di atas. Gitu. Jadi tidak menggambarkan kalau orang mengatakan bahwa di provinsi ini sekian, di kabupaten kota ini sekian, itu kan kursi DPRD bawah gitu kan. Tapi kalau RI itu pasti pemainnya jauh lebih bisa dilihat kaitannya dengan pilpres itu. Jadi 50 teori ini ya, 50 besar peraih suara terbanyak DPR RI itu kita tinggal lihat sebaran dari 50 suara terbanyak itu bisa tambah dikit itu kan ke angka 60 ke 70 itu sebarannya kemana itu bisa dihitung. Oke. Nah, bicara sebaran ini Mas Bustami ada yang menyebut kalau selama ini kan kemarin waktu Amin itu kita ngobrolnya Jatim itu bisa jadi kunci gitu kan. Kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, Banten, Jawa yang punya suara ya, paling banyak lah di Indonesia. 115 juta itu DPT. Tapi kemudian Anda menyebut karena masing-masing daerah di Jawa ini ada pertarungan-pertarungan di sana, sehingga yang sekarang ini justru signifikan itu yang di luar Jawa suaranya. Maksudnya gimana para calon ini kemudian sebanyak-banyak mungkin mendapatkan suara yang di luar Jawa yang signifikan nanti pada. Suara di luar Jawa itu yang besar kan di Lampung, Sumut, kemudian Sumsel dan Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan itu. Dan dari itu kekuatannya dari dulu kurang lebih tidak berubah secara signifikan gitu kan. Misal suara Sulawesi Selatan itu kan ditentukan oleh paling tidak sosok Yusuf Kala. Yusuf Kala sendiri ketika dikunjungi oleh Anies Baswedan mengatakan tidak mendukung siapapun. Ya kan, jadi pernyataan itu menjadi penting sehingga kemudian di arus bawah itu akan kemudian jauh lebih cair, gitu. Nah ini yang kemudian saya kira akan menentukan. Tetapi yang harus kita lihat itu gini, ketika 2014 Jokowi JK, suara Jokowi JK di Sulawesi Selatan itu 78%, tapi ketika Jokowi Ma'ruf, suara Jokowi Ma'ruf di Sulawesi Selatan itu 45%. Jadi mau tidak mau kita akan kembali bahwa politik identitas itu menjadi penentu. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat kalau yang di Ganjar Mahfud itu kan ketuanya Arsyad Rashid, kalau yang di Gibran Prabowo Gibran itu kan Mas Rosani Wakil Menteri BUMN gitu. Nah yang di Amin itu saya belum penentuan, belum. Kemungkinan sementara masih Sudirman Said tim 8 itu ya, jadi masih di situ. Jadi siapa yang menjadi ketua pemenangan itu juga menjadi penentu karena dia akan menjadi representasi daerah tersebut untuk masuk nanti di kabinet, walaupun prediksi kita siapapun nanti pemenangnya para paslon itu akan masuk kabinet. Jadi saran saya ke publik ya, kesempatan ini adalah tidak perlu terlalu mendukung yang A, B dan C karena nanti kalau mereka bersatu kalian kita yang ke sawah yang jadi tukang becak, yang kuliah, yang ngajar ya itu tetap gitu. Jadi karena jangan sampai kita masuk dalam era permainan para elit yang elit tetap sulit gitu kondisinya. Saya kira itu. Kita melihatnya ya saat ini sebagai pertarungan ataupun juga kompetisi mereka setelah selesai ya semua bakal rekonsiliasi lagi, mungkin begitu ya? Iya kan, kurang lebih 2019 jadi bukti gitu kan. Seperti itu ya, oke. Dan itu belum pernah ada di dunia, hanya ada di Indonesia gitu kan. Jadi. Kalau bicara gini Mas Bustami, peran dari Pak Mahfud begitu yang menjadi bakal calon wakil presidennya Ganjar begitu, itu untuk memecah suara di Jawa Timur yang ada Anies Muhaimin di situ, gimana tuh peran beliau? Kalau Pak Mahfud tetap akan punya peran besar itu di Tapal Kuda dan Madura. Jadi walaupun banyak pernyataan bahwa Pak Mahfud itu keropos di bawah, tetapi orang Madura itu kalau ada Maduranya, setidaknya dia akan memiliki persentase yang memperkuat posisi Ganjar yang memang PDIP maupun Ganjar di Madura dan Tapal Kuda itu kurang sebenarnya dari persepsi publik. Gitu. Dan artinya adanya Pak Mahfud mau tidak mau kan tentu ini ada. Jadi intinya politik identitas itu dikatakan tidak berdampak, enggak mungkin juga, sangat berdampak juga enggak. Jadi dia berada di titik tengah. Paling tidak memecah. Nah, jadi setidaknya bahwa ketika
agak besar angkanya, setidaknya bisa diambil. Jadi kayak teori orang makan bubur itu, oke buburmu aman, tapi kan orang masih bisa ngambil samping-sampingnya. Iya, iya. Publik kemudian melihat kenapa, karena beberapa waktu lalu kan juga muncul kembali nama Gubernur Jawa Timur misalnya, tapi dalam kenyataannya tidak diambil oleh Prabowo ataupun juga Ganjar. Sebenarnya yang disayangkan itu ya, karena pemilih perempuan lebih tinggi daripada pemilih laki-laki di DPT 2024. Dan saya kira kalau Mbak Hof itu punya pengalaman yang kurang lebih sama seperti Prof. Mahfud gitu ya. Jadi beliau sudah pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri 2 kali, lalu kemudian jadi gubernur. Dan gubernur itu kan satu tingkat sebelum nasional, yang artinya, dan itu Jawa Timur ya. Maksudnya provinsinya nggak sembarangan. Provinsi dengan DPT terbesar kedua di Indonesia, lalu provinsi yang menjadi salah satu tolok ukur atau barometer politik nasional. Tetapi itu tadi, bahwa yang menentukan siapa yang akan jadi baca pres dan bacawa pres ya tetap ketua umum partai politik. Itulah kenapa kemudian makin hari, makin tahun, makin waktu itu terlalu banyak orang pengen mendirikan partai politik, karena yang paling berkuasa bukan siapa yang sedang memegang jabatan, yaitu ketua umum partai politik itu. Maka sebenarnya teori yang ideal harusnya yang menjadi capres, baca pres dan bacawa pres itu adalah ketua umum partai politik, karena salah satu fungsi partai politik kan untuk kaderisasi ya. Kaderisasi kemudian itu sebenarnya malah tidak terjadi ketika misal koalisi begitu tambun itu malah ngambil kader di luar koalisinya gitu kan, itu kan orang lain lah ya, jadi kader di luar koalisinya gitu kan, jadi atau bahkan mengambil kemudian non kader seperti yang terjadi pada PDIP seumpama gitu, atau kemudian ya pada koalisi Amin kan Anies bukan kadernya Nasdem, meskipun memang salah satu pendiri dari organisasi Nasdem sebelum jadi partai. Tapi kita menjadi tanya-tanya, kira-kira fungsi partai politik ini apa ke depan kalau kemudian kaderisasi yang harusnya terjadi itu tidak kemudian berada pada posisi ideal. Jadi posisi ketum dan sekjen itu kan seharusnya menjadi kemudian representasi partai politik di kancah nasional, dan ini malah baca kader partai lain atau kemudian ngambil sosok di luar itu hanya karena memang populer. Termasuk misalnya ngambil sosok yang di luar dari partai langsung dijadikan ketua umum. Gimana tuh Mas? Padahal partai anak muda nih, harusnya jiwanya kan juga jiwa muda, bukan jiwa feodal kata sebagian orang. Kalau baca ADART-nya itu memungkinkan seseorang, tapi kan dalam politik itu butuh apa yang disebut dengan juga logistik. Jadi partai itu, apalagi partai baru, untuk bisa lolos itu kan butuh logistik besar. Maka mereka menjadi sangat rasional. Kalau pakai rational choice theory itu akan memilih sosok yang kemudian secara logistik dianggap mampu membantu mereka untuk mencapai cita-cita itu. Jangan lupa bahwa sosok yang dimaksud itu kan pengusaha terkenal, pengusaha yang katanya dan omset yang luar biasa. Jadi logis kalau kemudian beliau logis ya, saya tidak mengatakan accepted ya, tidak mengatakan menerima, tapi logis ketika sosok yang dimaksud dengan kapasitas logistik yang luar biasa itu mampu dan diharapkan mampu untuk mengantarkan si partai ini untuk lolos parliamentary threshold. Bukan karena anak presiden. Itu kan ya tetap saja tidak bisa kita lepaskan, tapi saya mau melihat pada kenapa kemudian yang diambil sosok ini gitu, karena mau tidak mau beliau adalah di usia muda itu sudah sukses secara logistik lah gitu, dan salah satu faktor yang memungkinkan kita untuk bisa memenangkan atau mencapai target dalam pertarungan atau kompetisi itu ya tetap butuh logistik. Idealisme oke, tapi kalau tanpa logistik akan protol di tengah jalan, karena mau tidak mau demokrasi itu adalah salah satu sistem pemerintahan yang memang biayanya mahal. Jadi apa yang disampaikan sebagian masyarakat yang mungkin agak kecewa juga dengan partai yang mengatasnamakan anak muda ini, ya itu juga wajar, karena mereka pun juga secara teori seharusnya partai seperti ini kan tidak lolos gitu Mas ya. Secara teori loh, kalau memang publik itu kecewa, tapi nyatanya kan kerap kali hasil di hari H itu tidak sesuai dengan prediksi atau dugaan kita gitu, karena saya melihat seharusnya memang kalau seperti misal koalisi tertentu, kenapa kok nggak ngambil ini dengan ini? Kan seharusnya yang bisa menghukum itu kan publik ya. Nah ini kok tidak terjadi gitu. Kenapa kok publik ini tidak melakukan sanksi sosial? Karena paling penting untuk menghukum partai politik itu simple kok. Di hari pemilihan, di hari pencoblosan, kalian buktikan benar tidak. Jangan hanya karena kita rame-rame, nyatanya nanti
kemudian kembali lagi, enggak aku masih sayang, enggak aku masih suka, kan gitu jadinya. Hanya dipilih. Jadi kan gitu terus yang kalau kita bicara persoalan. Jadi ketika kita bicara dari awal tadi sampai akhir kan kita bicara seolah-olah pengen ideal. Nyatanya masyarakat sendiri tidak ingin ideal. Karena kalau ideal seharusnya partai politik yang berkhianat dalam tanda kutip, kader yang berkhianat dalam tanda kutip. Lalu kemudian komunitas politik, partai politik yang kemudian kayak mengangkangi aturan dan sebagainya. Lalu kemudian orang yang belum terlalu matang jadi pimpinan, ya kan harusnya yang menghukum ini publik. Atau jangan-jangan apa yang menjadi dipraktekkan oleh elit kita di nasional itulah wajah masyarakat kita gitu kan, karena kita punya pakem bahwa pemimpin itu adalah wajah atau representasi dari rakyatnya. Jadi coba sebelum kita nunjuk, filosofi nunjuk jari itu kan satu ke orang lain, selebihnya lebih banyak ke diri kita. Jadi rakyat atau publik atau konstituen atau kemudian voters atau kemudian pemilih, jika memang Anda ingin membuktikan bahwa partai politik tertentu ini itu, bahwa secara teori begini, yang bisa membuktikan bahwa semua itu prediksi kami ini tidak sesuai dengan wah enggak mungkin ini punyanya sampean kayak gini, itu adalah Anda. Di mana? Ya waktu hari H, waktu hari pemilihan, hari pencoblosan. Apakah kemudian Anda mau menghukum atau kemudian kita kayak benci tapi cinta, cinta birindu. Bahasanya itu kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu taubat sambel. Pas lagi pedes-pedesnya, sudah aku taubat tidak akan makan sambel lagi gitu kan, karena sakit perut dan sebagainya. Tapi setelah sekian lama datang lagi ke warung yang ada sambelnya, makan lagi kan gitu terus. Nah, jangan sampai, makanya saya bilang jangan-jangan bahwa apa yang dipertontonkan oleh elit kita itu sebenarnya adalah wajah secara umum masyarakat kita. Atau mungkin kita lihat yang teredukasi tidak sebanyak yang tidak teredukasi. Kalau dilihat dari datanya, ya memungkinkan Mas, karena pendidikan SMA ke atas itu kan makin kecil. Kalau pakai piramida itu, yang terbesar kan SD dan SMP. Tidak sekolah, SD dan SMP itu adalah DPT terbesar kita untuk 2024. Nah, artinya sekarang kan para capres-cawapres ini gimana? Jadi kalau bicara visi misi, lalu ada partai politik yang pakai joget-joget dan sebagainya, lalu dihina, kita mengkritiknya. Menurut saya mereka yang paling rasional yang bakal dipilih. Karena target DPT terbesarnya adalah orang yang tidak butuh mikir terlalu bahasanya kita ini ya. Bahasa orang Surabayanya gak mikir getu gitulah. Jadi nggak mikirkan visi misi, nggak mikirkan apa itu. Buktinya kan memang begitu. Maka tidak keliru kalau ngambil artis, ngambil tokoh tertentu, ngambil ini, ngambil itu, tidak bicara visi misinya. Dan kita memang sepertinya nampak kurang respect atau kurang memberikan porsi terhadap diskusi yang bicara tentang visi dan misi. Tetapi lebih kepada lah itu kok di sini, ini di sini gitu loh. Nah, itu kan terjadi sehingga ketika misalkan ada, kenapa kemudian di hampir semua partai politik itu ada artisnya. Ya karena bagi mereka salah satu cara untuk menggait publik dengan DPT yang memang tidak sekolah, kemudian SD dan SMP ini kan data ya. Ya memang pendekatannya nggak bisa kayak ngadepin sampean, ngadepin saya atau ngadepin siapapun yang kemudian mungkin sudah sarjana, sudah pasca sarjana atau apa. Sehingga ketika mengatakan bahwa pemilih kita sudah cerdas. Kalau saya mau mengatakan pemilih kita yang cerdas itu selected few person. Jadi hanya sekitar 10-12%. Jadi kalau mohon maaf ini buat pendukungnya, ini kan tidak dalam konteks ini. Kalau ada salah satu duet pendukungnya mengatakan kami pemilih cerdas, tidak mungkin kami terpengaruh oleh kalian. Kalian tuh berapa persen sih gitu ya? Berapa orang, berapa ribu kita orang? Kita kan bicaranya harus data, nggak asumsi. Jadi kita harus pakai argumen bukan sentimen gitu. Jadi kita pakai rasio bukan kemudian emosional. Jadi kalau datanya bicara bahwa DPT terbesarnya ada lulusan SD dan SMP, logik. Ini Mas, ini menarik juga tadi. Kalau misalnya disebutkan seperti itu, tadi waktu kita bicara di awal yang kemungkinan tidak akan lolos itu adalah Anies dan juga Muhaimin. Kita lihat istilahnya pertemuan-pertemuan yang mereka datang itu dihadiri banyak sekali masyarakat. Tapi kemudian ada yang mengingatkan jangan sampai itu hanya sindrom saja ketika ketika pertemuan ramai, tapi ketika pencoblosan nggak ada yang milih. Nah di situ Mas, jadi gini, mengandalkan atau kemudian mengandaikan bahwa berkumpulnya masyarakat yang luar biasa itu menjadi pendukung belum tentu, karena masa kampanye pun belum dimulai, visi misi pun juga belum disebar ke masyarakat, hanya kalangan tertentu yang mungkin tahu, atau kalau muncul ke media hanya kalangan-kalangan yang membacanya. Jadi saya pernah menyatakan bahwa salah satu yang merusak dari keunggulan salah satu paslon itu adalah keyakinan bahwa paslonnya udah pasti menang lalu dia tidak berbuat apa-apa.
Ya, jadi dia tidak berbuat apa-apa, dia hanya kemudian hidup di media sosial. Lah media sosial ini udara, pemilihan itu di darat. Konstituen, voters itu ada di darat. Jadi perangnya perang di udara. Jangan di medsos dong, jangan di WA group. Percuma karena di WA group atau di medsos itu sudah jelas. Iya. Kayak sampai milih A, saya milih B, atau masnya milih C, atau yang kemudian yang lain milih apa gitu. Ini udah jelas. Udah jelas, nggak mau sampai gempur dengan jadi ibarat kata energi besar. Kemudian waktu luang yang luar biasa hanya ingin meyakinkan satu orang, sedangkan pemilih DPT terbesar tadi akan dihadapi oleh orang-orang hanya dengan misalkan musik-musik, kemudian dengan joget-joget, kemudian dengan misalkan lomba ini itu, dan mereka jauh lebih merasa bahwa itu adalah mereka. Jadi kenapa misalkan tagline-nya Pak Jokowi karena itu udah lewat ya, 2014-2015 itu adalah Jokowi adalah kita. Makanya beliau kemudian kan tampil sederhana, lalu beliau tidak ada jarak dengan rakyat, yang waktu itu Prabowo masih punya jarak dengan rakyat gitu kan. Jadi rakyat itu mikirnya nggak gedung-gedung kayak kita gitu loh. Kalau kita mungkin jelimet mikirnya. Ya, kita kan data ini lalu kita pilah, setelah kita pilah lalu kita analisis, kita pilih. Masyarakat nggak simple. Maka kemudian kita tahu bahwa ada yang namanya pengiriman paket sembako, lalu ada ngasih sarung, ngasih baju, ada serangan fajar, serangan maghrib, serangan duha, apalah gitu intinya. Ya karena memang masyarakat itu satu temporal, Mas. Dia nggak terlalu panjang, ingatannya nggak terlalu panjang. Misal sekarang itu yang begini enggak. Masyarakat nanti kalau sudah H-7 hari, H-2 hari, H-1 hari, ini udah lupa yang kita ngobrolin sekarang ini. Bisa jadi sudah. Dan nggak mungkin orang yang akan memutar kembali diskusi kita ini bisa jadi hanya sekian persen dari total DPT yang ada. Gitu. Sehingga masyarakat akan tetap kemudian, oh ini Mas Nasir misalkan nyalek besok pemilihan, sampai datang ke saya bertamu, lalu mengwongke saya kalau kata orang Jawa itu, bawa oleh-oleh yang luar biasa, yang caleg yang lain tidak melakukan. Itu hampir bisa dipastikan besoknya saya milih sampean gitu kan, karena memang temporal, jadi pendek, dan orang itu melihat yang nyata, karena ini pernyataan. Jadi di riset kita tahun 2019 sebelum pemilihan itu mengatakan kamu cuma dikasih 20.000, ini 20.000 Mas angkanya, 20.000 ya kan, kata elitnya kan kami udah ngasih 100, kita nggak tahu 80.000-nya kemana. Ini murni di pemilih 20.000, kami nanya kamu mendapatkan 20.000 itu dibagi per tahun, berarti kamu tiap bulan cuma dapat tiap tahun hanya dapat 4.000 kalau 5 tahun. Jawabannya ini yang menurut saya ini fenomena gunung es ya. Daripada tidak sama sekali kami menerima, ya kami terima aja, lumayan 20.000 buat beli rokok daripada nggak dapat apa. Nah, ya kan, compare with get nothing, ya mereka ya get something walaupun nilainya kecil itu. Bagi kita kan, kita ini getu gitu, ngomong di podcast, ngomong di media, ngomong di TV, ngomong di radio dan sebagainya. Kalian cuma mengorbankan 100.000, besar loh Mas, 100.000 selama 5 tahun ya. Iya, enggak besar loh, bagi 100.000. Lah nyatanya tadi 20.000 loh angkanya. Ya. Jadi kalau bagi mereka itu nggak berlaku prinsip ambil duitnya jangan pilih orangnya. Bisa ya, bisa enggak, tapi bahasanya nggak mungkin enggak. Jadi kenapa kemudian ada satu penelitian atau survei terakhir tentang paslon, tentang kemudian pencalonan itu, pada survei ketiga sebelum pemilihan itu pasti pemetaan terbesarnya adalah di mana money politics terbesar. Jadi yang harus digempur itu, kalau di survei itu kan biasanya di terakhir itu selalu akan ada dari survei pertama, kedua itu kelihatan. Maka di penelitian yang ketiga itu kalau kita biasanya nanya itu, kalau kemudian ada money politik mau tidak, kalau mau bentuknya apa. Nah itu nanti bentuknya sudah menjelang pemilihan itu biasanya gitu. Nah ini kita kalau mau pakai teori ini money politik atau enggak, masyarakat mau loh. Yang jalannya diaspal, yang musolanya diperbaiki, yang keluarga harapannya dikasih sembako, kan gitu. Lah ini real Mas, ini real, orang mengingat karena setiap ini ada paket sembako, lalu bungkus berasnya foto saya misalkan. Setiap saya ngambil beras untuk saya cuci, gitu kan? Ini kan ada fotonya ini, gitu, ada fotonya. Kan begitu kan kalau atau kita kaosnya dipakai ya, kaosnya dipakai, bahkan sampai sekarang pun masih banyak kayak tukang becak, pemilih-pemilih besar, orang-orang bawah itu tetap dipakai kan. Yang 5 artinya apa? Memang mereka itu real butuh itunya, bukan karena apakah jadi atau enggak. Sampai cek sekarang misalkan kita keluar ruangan ini di Surabaya, beberapa tukang becak masih pakai Prabowo Hatta, ya kan, Prabowo Sandi,
Iya kan? Padahal pemenangnya kan Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf. Iya. Kenapa? Masyarakat itu butuh kaosnya. Gitu. Masyarakat butuh sembakonya, masyarakat butuh uangnya. Nah ini apakah kemudian sehingga orang malah bertanya ini money politik atau enggak? Itu yang dibutuhkan masyarakat. Apakah kemudian itu bahasa orang Surabaya, mak betuntuk dikasih? Enggak, itu by riset, Mas. Ya. Artinya kita melakukan sesuatu paslon itu pasti by riset. Kenapa? Misalkan di Tambak Sari apa, lalu di Ngagel beda apa, lalu di Perak, di Kenjeran apa, itu by riset. Gitu loh. Enggak, orang kan selalu meng-underestimate publik. Lembaga survei itu hadirnya buat apa? Ya lembaga survei itu hadir untuk mapping. Dari mapping itu kita bisa menentukan strategi. Apa yang diberikan oleh. Nah, gitu loh. Jadi artinya apakah kemudian esensial fungsi lembaga survei? Ya sangat esensial. Karena itu membantu kita menjadi gitu. Direksinya kita itu mau melangkah ke kanan atau ke kiri dulu. Ketika ke kanan kecepatannya berapa? Lalu kemudian yang saya kunjungi langsung ke sana atau kemudian saya pelan-pelan. Nah itu, jadi saya kira publik harus kemudian memberikan penghormatan betul terhadap lembaga survei. Bukan karena kita berasal dari kurang lebih lembaga yang sama, tetapi bahwa fungsi kita itu kan sebenarnya memang ngasih data, sehingga fungsinya kalian bisa melakukan mapping dan menentukan strategi apa yang kemudian paling presisi untuk dilakukan untuk satu kayak tadi, memenangkan atau kedua merebut suara yang sudah ada. Itu kan selalu terjadi. Ya, tapi tentu ini Mas ya, hasilnya adalah hasil yang didapat oleh partai politik, bukan yang diberikan kepada masyarakat secara umum kan. Hasil yang tadi itu. Oh iya. Bukan gini Mas. Jadi maksudnya gini, lembaga survei itu seperti apapun angka yang diberikan, itu kan sebenarnya berfungsi untuk satu, menentukan opini. Yang kedua itu jelas mapping. Yang ketiga tentu paling soal strategi. Apakah kemudian ketika angka itu dimunculkan, itu membentuk opini seperti apa? Itu kan akan diikuti terus oleh penelitian berikutnya gitu. Seperti contoh misalkan kenapa saya harus mendaftar di hari ini, kenapa kemudian yang saya pilih ini. Kan ketika ada mau pencalonan kan selalu tidak jelas kecuali yang deklarasi. Kira-kira calon wakilnya siapa, ternyata ini. Jadi karena itu juga melalui perhitungan. Sama seperti ketika kita nggak pernah mengira tahun 2019 Yai Ma'ruf bukan Mahfud MD. Berarti melalui perhitungan juga. Bahwa ternyata kalau pakai ini yang menang ini. Prediksi saya kalau tetap Pak Mahfud waktu 2019 ya yang menang itu. Gitu lah. Jadi saya kira artinya lembaga survei itu fungsinya lebih kepada bagaimana kita menyajikan peta kepada klien yang kemudian memakai jasa kita. Lalu kemudian apakah strategi atau rekomendasi yang kita sampaikan itu dipakai atau tidak, itu kembali kepada yang kemudian memakai jasa kita. Jadi publik daripada nyerang lembaga survei, ya lebih baik Anda yakinkan diri Anda, tim Anda bahwa yang harus dipilih adalah X, Y atau Z. Ya pilihan Anda. Ya daripada kemudian nyerang habis-habisan atau hidup di medsos. Baik, terakhir Mas Bustomi, ini kalau kita lihat untuk anggaplah 3 tadi ya, mungkin ada kemungkinan yang lain, kita anggap saja yang ada sekarang begitu. Seberapa tajam nanti ya persaingannya? Kalau persaingan dibandingkan 2019 misalnya. Ya itu yang sekarang menjadi penelitian kami, itu persoalan bagaimana kemudian runcing tidaknya pemakaian politik identitas. Tetapi kalau dilihat dari komposisi pasangannya yang memungkinkan agak tajam itu ya antara Ganjar dengan Prabowo. Karena itu ada tadi peristiwa yang melatar belakangi kebentuknya paslon itu. Tetapi kalau kemudian seperti 2014 atau 2019 menurut saya sudah mulai berkurang karena kekuatan-kekuatan yang selama ini dianggap vis-a-vis sudah banyak yang kemudian menjadi satu gitu. Dan saya kira sebenarnya kalau kita mau jujur, komposisi yang terjadi sekarang itu menjadi penting dalam konteks makin mendinginkan suasana yang kerasa panas itu. Ini kan sudah kayak panas, ya cuacanya juga panas. Bagaimana kemudian kita mendinginkan itu, dan dari komposisi yang terjadi menurut saya itu komposisi terbaik lah. Baik. Walaupun tidak seideal yang kita harapkan, tapi pertanyaan sampean runcing atau tidak menurut saya lebih kurang daripada yang lebih 2004. Landai ya, ya lebih landai, tidak terlalu curam seperti pada 2014 atau 2019. Baik, meskipun tadi ya ini komposisi yang lumayan ideal, meskipun di sana ada juga nama-nama yang mungkin merasa kecewa ataupun sakit hati dengan komposisi. Kan akhirnya nanti akan nyerang ini, bukan kemudian dibawa. Kemarin yang berbahaya kan karena horizontalnya juga kan yang terjadi kan Mas gitu. Horizontalnya yang berbahaya. Nah, ini kalau kita bicara persoalan horizontal, kemungkinan juga
kurang lebih akan lebih less daripada yang 2014-2015 karena beberapa peta yang ditunjukkan itu kan sudah sangat di luar dugaan dari 2014-2019. Di luar dugaannya itu yang resminya ya, bukan dalam konteks dugaan kita. Jadi ketika kita melihat itu, saya masih yakin bahwa 2024 itu nanti konteks dalam politik identitas yang memperuncing situasi psikologis masa di bawah itu akan lebih berkurang. Baik. Oke, terima kasih Mas Bustami untuk Sama-sama. diskusinya dan semoga bisa diskusi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mitra muslim, demikian pembicaraan kita dalam lini masa hari ini. Tentukan pilihan Anda tentunya sesuai dengan pertimbangan dan berbahagia ya, karena kita memilih pemimpin yang tentunya akan memimpin kita nanti selama 5 tahun ke depan. Dan jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda. Demikian lini masa, saya Muhammad Nasir dan mitra siaran bertugas pamit dari ruangan negara Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.